Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubi Herien. Hari kita kembali membahas mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Kuat Malu. Dua orang ini bohong terus, kasihan umat. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama yang katanya mantan pendeta kuliah di Vatikan itu ya, tapi sumbernya selalu dari Google, itu memang suka sekali membohongi umat Islam. Nah, dia selalu menampilkan data-data yang sebenarnya data-data itu hoax gitu, bukan data-data yang valid. Salah satunya dalam video ketika dia berbicara dengan Ustadz Ipung ya dalam video itu ya. Dia mengatakan bahwa Injil Barnabas itu sudah ada di abad ketiga Masehi. Loh, kenapa kok sekarang dikatakan bahwa ini palsu? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kitab-kitab yang disebut Apokripa, Gnostis, dan sebagainya, Bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik, abad ketiga. Susunannya kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500, baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos isinya nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Iya. Kita Barnabas Sesuai dengan Rasulullah. keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada tertulis jelas, Muhammad. Itu memang Muhammad Rasulullah. Muhammad. Kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa Ustadz Kainama ini adalah pembohong? Jadi dia ini kan sukanya berbohong ya. Jadi kalau orang yang suka berbohong maka dia akan terus ketagihan untuk Yang bohong itu kan di Juli. Kemarin saya bahas di video itu ya. Jelas-jelas kematian Yesus ada dua. Dia enak aja bilang fokusnya nggak di uang. Uang tuh ada dua loh fokusnya ya. Yang pertama uang, satu lagi cara mati. Uang itu ada dua hal yang berbeda, kejadian berbeda. Yang pertama, Yudas dikatakan membuang uang itu ke bait Allah. Kedua, dia beli tanah. Nggak mungkin dia beli tanah kalau dia buang uang itu ke bait Allah, nggak mungkin. Ya, atau dia tuh nggak mungkin buang uang itu ke bait Allah kalau dia beli tanah. Karena beli tanah pakai butuh uang. Sedangkan dia buang uang ke bait Allah. Jadi mana benar? Nah, itu coba dia karena nggak mampu jawab, dia coba skip itu. Nah, itu udah kebohongan namanya. Lalu cara mati Yudas. Bisa-bisanya dia katakan bahwa tali putus. Tali putus, tubuh rapuh, dia udah membusuk, jatuh, langsung terbelah perutnya. Guys ya, dokter bedah saja, bedah mayat atau bedah orang sakit itu pakai pisau bedah. Nggak ada tuh orang pisau mayat dokter mayat itu mukul perut orang sehingga terbelah. Nggak ada. Orang yang mayat dipukul perutnya nggak pakai penokok atau pakai apa gitu, nggak ada. Yang ada pakai pisau bedah, pisau kecil untuk membelah. Ini membelah perut itu butuh yang tajam, pisau bedah, ya nggak bisa jatuh itu kan berarti kan terhempas, jatuh, artinya terkena benturan keras. Kalau tubuh kena benturan keras, impactnya apa? Yaitu memar, luka memar gitu kan. Nggak ada terbelah, nggak ada. Untuk bikin sesuatu terbelah itu perlu pisau yang atau sesuatu tajam guys, itu baru bisa belah perut. Dan anehnya lagi, gantung diri itu kan tempatnya nggak mesti tinggi. Kita kayak di saya nih ya, saya tinggal cari palang nih di atas saya, asal kaki saya gantung aja udah gantung diri bisa itu guys. Nggak mesti harus di tempat yang tinggi, nggak mesti. Tali putus anggaplah jarak dekat dengan tanah, apa yang bikin terbelah coba? Nggak masuk akal guys. Jadi sini itu adalah pembohongan yang nyata. Lalu dia udah jelas gitu ketahuan bohong, malah nuduh orang lain pula bohong gitu kan. berbohong, menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, itu yang dia lakukan ya. Nah, dia katanya kan ngaku pernah kuliah di Haifa sana, S3 ya.
tapi datanya selalu dari Google. Ini S3 macam apa ini? Nah, kemudian Guys, saya katakan ya. Kalau dia kuliah S3 misalnya di Haifa, itu dia kuliah tentang dogma Kristen misalnya. Justru itu yang dia yang dia tidak yakini gitu. Makanya kalau dia pakai itu berarti dia apa beda dengan pendeta gitu kan. Jadi kalau ada orang sekolah S3 teologi ya di Israel misalnya, tentu itu adalah dia akan menjadi pendeta dan dia akan tentu dalilnya ke dogma. Sedangkan dia tidak percaya itu gitu. Justru dia tuh mengkonten dogma itu. Ibaratnya gitu loh. Kayak orang yang belajar karate sampai ban hitam gitu kan. Belajar di karate ban hitam. Lalu dia yakini bahwa ya karate ini nggak bagus gitu. Dia yakini misalnya yang bagus adalah taekwondo misalnya kan. Nah, lalu apa yang terjadi? Tentu dia tidak pakai itu membenarkan karate itu bahwa pukulan karate itu bagus. Enggak, karena dia tidak yakin itu bagus. Dia akan pakai menunjukkan bahwa itu adalah nggak bagus gitu guys. Nah itu logika berpikirnya. dia mengatakan bahwa Injil Barnabas sudah ada di abad ketiga. Loh, sekarang kok dianggap palsu? Kata dia. Ini orang yang ngaco memang ini. Dia tidak bisa membedakan antara Injil Barnabas dengan surat Barnabas. Menurut dia, ini adalah barang yang sama, katanya dia. Padahal jelas-jelas berbeda. Kalau yang dimaksud adalah surat Barnabas sudah ada di abad ketiga, itu betul. Betul ya. Karena memang ada surat Barnabas. Dan surat Barnabas ini juga terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus. Tapi tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab. Kenapa? Yuk kita lihat di sini ya. Di dalam buku ini, di Apostolic Fathers yang ini, di sini dituliskan mengenai surat Barnabas atau The Epistle of Barnabas. Ternyata surat Barnabas ini penulisnya tidak diketahui. Jadi yang nulis itu bukanlah Barnabas, murid Yesus. Makanya dia tidak masuk dalam kanonisasi. Gini ya, jelasnya disebut surat Barnabas, tapi dikatakan tidak diketahui penulisnya siapa. Sebenarnya kalau mau jujur ya, sama seperti Matius, Lukas, Yohanes juga. Itu sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya, tapi diperkirakan ditulis oleh Matius, Lukas, Yohanes. Makanya itu Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, Injil menurut Yohanes. Nah itu juga tidak diketahui siapa penulisnya. Kenapa? Karena tidak ada serah terima gitu. Hanya ditemukan. Metodologi adalah ditemukan, bukan serah terima. Jadi nggak bisa dipastikan itu adalah siapa penulisnya. Tapi dari penilaian, oh mungkin ini tulisan Lukas, Matius misalnya, pakai Barnabas. Itu maksudnya bahwa tidak diketahui penulisnya gitu. Tapi tetap dikasih judul surat Barnabas, tetap dikasih judul Injil Matius. Jadi guys ya, sama saja gitu. Seperti dikatakan di surat Barnabas bahwa tidak diketahui siapa penulisnya, ya. Tapi tentu dengan judul surat Barnabas, berarti mereka meyakini bahwa yang nulis Barnabas. Kok tidak mungkin dikasih judul surat Barnabas? Itu logika berpikirnya gitu kan. Jadi memang betul kata nama, karena bertentangan isinya dengan apa yang mereka imani, yang mereka buang. Sementara yang Matius, Lukas, Yohanes, karena sesuai dengan iman mereka pakai gitu. Itulah mereka gitu kan. Yang nggak sesuai dengan imannya mereka buang, tapi yang sesuai mereka pakai. Tapi mereka lupa sebenarnya di Alkitab mereka ya, itu banyak sekali kata-kata Yesus yang justru bertentangan dengan iman mereka. Yang mereka bilang Yesus Tuhan, Yesus buktikan perkataannya dia tidak. Yang mereka bilang dia disalib, Yesus dari perkataannya terbukti bahwa ketika Isa, Yesus itu sedang mengatakan bahwa dia tuh nggak disalib guys. Karena dalilnya ada. Yesus secara eksplisit dia tuh mengatakan bahwa dia tidak salib. Cuma kita harus pandai, jeli dari ayatnya dan jeli kita menafsirkannya guys. Sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar. Sebenarnya isinya bagus ya, karena di sini mengingatkan orang Kristen untuk tidak terlalu tunduk terhadap hukum Taurat atau tradisi Yahudi.
Dan kemudian isinya juga melawan Gnostik. Namun meskipun itu bagus, belum tentu itu berasal dari tulisan para rasul. Nah, oleh karena itu tulisan Barnabas ini atau surat Barnabas, Ya kan faktanya ditulis itu surat Barnabas. Sama dengan Injil Lukas, Matius, Yohanes. Juga tidak ketahui sama penulisnya. Kenapa? Sebabnya tidak ketahui penulisnya karena tidak ada serah terima. Sesuatu yang ditemukan. Sulit untuk sesuatu ditemukan itu dipastikan tulisan dari si Anu itu susah, guys. Karena metodologi saya ditemukan gitu. Ya, Anda bayangkan ya, ada manuskrip kuno ditemukan. Karena ada tuh bukti video atau foto atau apapun rekaman bahwa yang nulis adalah si Anu, ya, atau kesaksian orang. Yang ada bahwa ditemukan gitu saja. Cuma ada Lisa, mungkin itu si Anu misalnya. Jadi begitu deh. Makanya ya, walaupun tidak diketahui siapa penulisnya, tapi tetap dipaksakan bahwa ini adalah misalnya buatan Lukas, tulisan Lukas, Matius, Paulus misalnya atau Barnabas gitu kan. ini tidak masuk dalam kanon Alkitab. Nah, kemudian mari kita ke Injil Barnabas yang diagung-agungkan, dipuja-puja oleh Ustadz Kainama dan juga Ustadz Ipung ini ya. Menurutnya ini adalah Injil yang asli, karena di dalamnya menubuatkan Muhammad. Makanya orang Kristen tidak mau, dan orang Kristen menganggap Injil Barnabas itu Injil palsu. Soalnya kalau kita lihat ya, yang asli itu kuncinya adalah ketika dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan perkataan Yesus. Itu kuncinya. Kalau ada Injil yang bertentangan dengan Al-Quran atau perkataan Yesus, itu berarti palsu. Itu dia kuncinya. Jadi nggak peduli apa itu Alkitab, apakah itu Injil Barnabas. Kalau ada isinya yang sesuai dengan perkataan Yesus atau Al-Quran, itu kita yakini asli. Tapi ketika tidak sesuai alias kontradiksi, itu kita yakini palsu, guys. Begitu saja metodologinya, yang simple gitu kan. Saya punya nih Injil Barnabasnya. Ini versi Islam yang ini, saya punya Injil Barnabas yang ini. Sebenarnya kalau kita baca di Injil Barnabas ini, ada banyak sekali pertentangan dengan fakta sejarah dan juga Jadi saya sampaikan ya, tidak ada namanya fakta sejarah. Makanya ada idiom yang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Karena sejarah itu ya ada dua, sejarah yang dituliskan atau diceritakan oleh Tuhan itu adanya di Al-Quran. Al-Quran itu isinya sejarah walaupun tidak detail, tapi itu dari Tuhan. Karena Tuhan tuh menyampaikan sesuatu, banyak hal yang dia tuh ketahui, tapi dia hanya ingin manusia tuh menangkap esensinya. Itu sebagai pelajaran, bukan untuk pelajaran sejarah kayak sebutkan nama-nama ikan, itu bukan. Ya, makanya tidak yang heran dan menikah dengan Alkitab misalnya kok nggak ada nama istri Ibrahim, itu nggak penting. Ya, esensi itu yang penting. Nah, jadi firman Tuhan itu seperti itu, esensi. Ya, dan jadi apa yang sampaikan tadi ya? Ada juga sejarah buatan manusia. Nah, itulah kesaksian Lukas, kesaksian Matius, kesaksian Yohanes, judulnya aja kesaksian. Penulis bernama Lukas, Matius, artinya bukan firman Tuhan, ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang kita perlu pahami adalah ini adalah firman Tuhan atau sudut pandang dari manusia, guys. Dengan Alkitab ataupun dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu Injil ini adalah Injil palsu. Kenapa palsu? Karena Injil ini ditulis pada abad ke-16 oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai Barnabas. Kenapa palsu? Karena Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Mana ada murid Yesus yang berbahasa Italia dan Spanyol? Sebaliknya lagi ya, mana ada ya Yesus tuh ngomong dalam bahasa Yunani dan Romawi atau Italia. Yesus kan orang Ibrani, itu juga masalah gitu. Jadi gini loh, itu kita yakini bahwa itu terjemahan. Jadi Alkitab dalam bahasa Yunani, Romawi, atau Italia tadi atau Spanyol, itulah terjemahan. Dari yang asli mungkin, atau yang palsu. Jadi ada yang asli, ada yang palsu, itu terjemahkan. Yang aslinya kita yakini adalah Yesus ngomong bahasa apa gitu, itu yang asli. Ya, sama kayak Quran. Nabi Muhammad ngomong bahasa apa? Bahasa Arab.
ketika Anda ditemukan dalam bahasa lain, misalnya akuan terjemahan bahasa Italia, itu berarti dicek dengan yang bahasa Arabnya. Sama apa tidak? Kalau sama berarti asli, kalau tidak sama berarti palsu. Nah, dan kitab susah. Kenapa? Karena yang asli tidak ada. Yang Alkitab mula-mula itu bahasa Yunani, bahasa Romawi, Italia. Gak ada yang bahasa asli Yesus, gak ada. Di situ tak masalahnya, guys. Beda dengan Quran yang memang terjaga keasliannya, yaitu dalam bahasa Arab. Mana ada murid Yesus atau rasul-rasul yang hidup di abad 16? Itu ndak ada. Itu namanya murid Yesus bukan nabi, bukan utusan Tuhan. Murid Yesus itu sama kayak para sahabatnya Muhammad. Jadi sekelas Umar, Ali, itu levelnya itu, guys. Jadi mereka tuh bukan nabi, bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan hanya Muhammad, Yesus, Musa, Daud, Ibrahim. Jadi kata-kata mereka sajalah yang harus kita imani. Kalau ada para murid atau sahabat berkata lain dengan perkataan Yesus atau Muhammad, kita perlu tolak. Karena berarti menyimpang. Karena mereka itu bukan utusan Tuhan. Tuhan atau Nabi itu hanya Muhammad, Yesus, Daud, Musa, dan sebagainya, guys. Bukan Matius, Lukas, Yohanes, atau Umar, Ali, atau Utsman, guys. Dongeng om, kalaupun ada ya. Jadi ini tidak betul. Ini bukan Injil asli. Kalau Ustadz Kainama tadi mengatakan bahwa hanya Injil apokrif yang tidak diotak-atik, tidak diubah-ubah dan lain sebagainya oleh orang Kristen. Itu hanya Injil apokrif, katanya dia. Ambil sana, makan sana Injil apokrif. Ini saya punya kalau mau. Ini semuanya adalah Injil apokrif perjanjian baru. Ini ada satu buku gede ini ya. Ambil semua di sini ya. Saya tidak mau, orang Kristen juga tidak mau Injil ini. Ini semuanya adalah Injil palsu yang ditulis jauh setelah masa. Iya, karena tidak sesuai dengan iman kalian, maka kita buang jauh-jauh kan. Itu aja, ini masalah selera gitu kan. Harusnya dikaji isinya itu. Isinya benar apa tidak. Bukan tiba-tiba nggak dibaca beda nih dengan keyakinan kita gitu kan. Dengan dogma kita dibuang, nggak begitu guys. Kayak kita ketika melihat Alkitab itu kita lihat juga. Ya masih membeda ini masuk apa tidak. Ini harus masuk akal apa tidak gitu. Bukan hanya beda. Jadi ketika misalnya justru sama. Misalnya kayak Yesus bilang bahwa dia bukan Tuhan dan itu masuk akal. Ya kebetulan sama Quran ya sudah kita pakai. Ini ada unsur logika dan akal sehat di situ. Bukan hanya sekedar sama apa dia sama guys. Kalau mereka kan tidak. Yang penting nggak sama dibuang langsung gitu kan. Jadi nggak peduli apakah masuk akal apa tidak pun mereka buang. Kalau kita tidak. Kita tidak main buang. Kita lihat dulu logika apa tidak. Logis apa tidak. Kalau nggak logis kita buang. Apapun itu ya. Kalau Quran pun logis kita buang. Tapi sayangnya tidak. Al-Quran itu logis. Dulu Alkitab itu yang nggak logis. Kenapa? Karena ada banyak kontradiksi dalamnya. Yesus ngomong A, Paulus ngomong B. Ya, itu ada suatu hal yang nggak masuk akal guys. Adanya kontradiksi itu yang harusnya kita yakini hanya Yesus yang benar. Karena dia adalah utusan Nabi Tuhan. Yang itu bukan. Harusnya yang itu ikut Yesus. Bukan. Jadi kayak mereka itu kan murid Yesus. Harusnya murid ikut gurunya. Nggak mungkin murid itu bertentangan dengan gurunya. Ini faktanya mereka malah bertentangan. Artinya mereka tuh nggak benar guys. Salah gitu kan. Kan sebagai murid harus ikut gurunya. Dan gurunya siapa? Yesus. Gitu. Hidup para rasul. Jadi jangan pernah mempercayai Injil apokrif. Oke? Nah, ternyata Ustadz Kainama ini ya lebih pintar Donditan daripada dia. Donditan aja menolak loh Injil Barnabas. Mari kita lihat videonya. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Sebenarnya gini, yang dimaksud Donditan adalah keseluruhan. Dia tidak menolak bagian-bagian yang mana itu masuk akal dan sesuai dengan Quran. Tapi secara keseluruhan memang Barnabas itu ada juga yang beberapa hal yang menyimpang gitu. Yang nggak masuk akal dan nggak logis gitu. Jadi ini adalah sudah sama dengan Ustadz Kainama. Jadi Ustadz Kainama itu sedang memfokus kepada ayat tadi. Bahwa di situ ada nubuat tentang Nabi Muhammad itu saja gitu. Jadi bukan kepada Injil Barnabas seluruhnya gitu kan.
atau Injil Apokrif seluruhnya gitu. Jadi karena fokusnya kan tadi itu kepada apa namanya yang dia katakan adalah tentang nubuatan Nabi Muhammad, guys. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam, jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam. Jangan. Menurut saya simple. Rumusnya adalah pertama dia harus masuk akal dan logis. Kedua, dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun perkataan Yesus. Kalau itu tercapai sudah, tadi asli. Kalau dia sudah tidak sesuai dengan atau kontradiksi dengan kata-kata Yesus atau Al-Quran, itu jelas palsu, guys. Dan apalagi nggak logis, nggak masuk akal, itu jelas palsu. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Itu ya. Jadi bagaimana? Tetap mau ambil Injil Barnabas? Berantem loh nanti sama Don Ditan. Nggak boleh tuh katanya. Sekian dari saya. Nggak ada berantem-berantem, guys. Demi satu membuka ruang untuk berpikir. Membuka ruang untuk berdebat. Islam itu begitu. Agama yang logis, masuk akal. Ini nggak ada itu berantem-berantem karena itu nggak ada. Semuanya selama belum ada dalilnya di Quran, misalnya contoh kayak perdebatan tentang siapa yang salib, itu boleh didebatkan. Tapi itu suatu hal yang sudah prinsipil, yang jelas halal haramnya, itu nggak boleh didebatkan. Misalnya babi haram, itu nggak boleh lagi didebatkan. Ya sudah fix babi haram. Tapi itu sesuatu yang masih tidak sebutkan, kayak siapa yang salib, itu boleh didebatkan. Itulah Islam, indahnya Islam itu. Jadi ada ruang-ruang terbuka untuk didebatkan, walaupun tidak semua. Ya, karena untuk yang hal prinsipil yang sudah ada jelas dalilnya itu boleh didebatkan. Tapi untuk hal-hal yang tidak disebutkan itu boleh didebatkan, gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.